Ripple menang dari SEC setelah XRP diputuskan hakim bukan aset sekuritas. Tapi, apa benar kasus ini resmi berakhir dan jadi sentimen bagus buat kripto lainnya? Hai, balik lagi sama aku Ari. Selamat datang di channel Koinvestasi. Setelah pertarungan panjang lawan SEC, akhirnya Ripple menang setelah XRP dinyatakan bukan aset sekuritas. Keputusan ini membuat harga XRP, koin native-nya Ripple, sempat naik 95% dari harga $0,473 ke harga tertinggi tahun ini, yakni $0,927. Tapi apa benar kenaikan aset kripto itu gara-gara XRP bukan sekuritas, atau ada faktor lain, dan apa benar ini adalah akhir dari kasus Ripple dengan SEC? Terus, gimana potensi harga XRP selanjutnya? Buat dapat jawabannya, tonton video ini sampai habis. Warga kripto Twitter dihebohkan dengan pemberitaan kemenangan Ripple melawan SEC pada 13 Juli 2023. Seorang hakim Amerika Serikat bernama Analisa Torres mengajukan dokumen yang isinya menyatakan bahwa XRP bukan aset kripto sekuritas. Tapi, ada lanjutannya nih. XRP bukan aset kripto sekuritas hanya ketika diperdagangkan pada exchange. Hal ini menyebabkan SEC juga masih punya poin kemenangan mereka, yakni XRP itu aset kripto sekuritas kalau dijual kepada investor atau institusi tertentu berdasarkan uji Howey. Jadi untuk memastikan kemenangan Ripple mesti memaparkan bukti bahwa proses distribusi koin XRP pada tahun 2013 lalu adalah melalui perantara seperti exchange dan bukan secara langsung dari tangan Ripple Labs ke tangan investor. Berhubung dokumen yang diajukan oleh Hakim Torres belum ada publikasinya, jadi belum banyak informasi yang bisa didapat terkait pertimbangan lain atas kemenangan Ripple menurut Hakim Torres. Sehingga kemenangan ini masih terbilang belum final dan kemungkinan masih ada lanjutannya. Mungkin saja SEC bakal investigasi lagi atau bakal ngajuin banding. Ya siapa tahu. Setelah pemberitaan kemenangan Ripple, harga XRP mengalami kenaikan signifikan, yakni naik 95% dalam waktu hanya beberapa jam. Aset kripto lainnya juga mengalami kenaikan. Bisa dilihat dari market cap kripto yang sempat menyentuh $1,227 triliun. Kalau dilihat lebih cermat lagi, memang hampir semua harga kripto itu naik. Hanya saja ada beberapa aset kripto yang juga naiknya kelihatan banget, seperti Solana naik 45%, Cardano naik 31%, dan Polygon naik 23%. Kalau kalian ingat waktu bulan kemarin ketika SEC mengeluarkan list aset kripto yang dianggap sekuritas, Solana, Cardano, dan Polygon masuk ke dalam list tersebut. Mereka ini termasuk kripto dengan market cap yang besar. Jadi dengan menangnya Ripple karena bukan aset kripto sekuritas, membuat spekulasi soal aset kripto yang sekarang disebut sebagai sekuritas itu bukan sekuritas. Ini masuk akal aja sih menurutku, tapi nggak bisa dijadiin jaminan pasti juga. Soalnya berdasarkan standar yang digunakan SEC, terdapat 4 poin yang digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah aset itu merupakan penawaran sekuritas atau enggak. Namanya uji Howey. 4 poin yang ada pada uji Howey adalah: pertama, keterlibatan uang investor; yang kedua, adanya usaha bersama; yang ketiga, adanya ekspektasi profit; dan yang keempat adalah keuntungan dari upaya pihak lain. Menurut aku, dari keempat poin yang udah disebut, ada beberapa poin yang sepertinya beririsan. Contohnya seperti pada poin 2 dan poin 4. Jadi dengan uji Howey, SEC bisa nyebut apakah suatu aset itu termasuk penawaran sekuritas atau enggak. Misal, 3 dari 4 poin terpenuhi, maka besar kemungkinan aset tersebut adalah penawaran sekuritas. Semakin banyak poin terpenuhi, semakin besar peluang aset tersebut adalah penawaran sekuritas. Jadi masih terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa kalau kita pakai standarnya XRP yang sudah resmi bukan sekuritas ke aset-aset yang sekarang lagi menyandang gelar sebagai sekuritas seperti Solana, Cardano, dan Polygon. Buat mastiin ketiga aset itu bukan sekuritas, maka nggak boleh memenuhi poin-poin pada uji Howey yang aku sebutin tadi. Jadi dari semua penjelasanku, aku ambil kesimpulan kalau harga aset kripto yang dilabeli sekuritas oleh SEC kemungkinan besar hanya hype dan spekulasi atas menangnya Ripple, dan bukan berarti mereka bebas dari tuduhan sebagai aset kripto sekuritas.
Per video ini dibuat, harga XRP diperdagangkan pada $0,744, masih naik 58% terhitung dari pemberitaan kemenangan Ripple pada 13 Juli 2023. Kalau ngelihat time frame yang lebih besar, XRP pernah mencapai harga $1,969 pada April 2021. Sehingga dengan kenaikan yang besar baru-baru ini, XRP masih turun 62,1% terhadap harga tertinggi di tahun 2021. Dengan menggambar Fibonacci retracement dari April 2021, maka terdapat level-level resistance yang terbentuk. Salah satunya adalah ditembus, yakni resistance $0,87, namun hanya retest saja. Level resistance setelahnya adalah $1,07, atau simpelnya kita bilang aja di $1, sekaligus harga psikologis buat si XRP. Tapi kalau dihitung dari market cap, XRP di $1 itu memiliki market cap $52,5 miliar, atau penambahan $13,5 miliar dari market cap sekarang. Bisa dibilang ini bukan jumlah yang sedikit untuk dicapai dalam waktu singkat, kecuali adanya pemberitaan positif yang meyakinkan bahwa Ripple memang benar-benar telah menang. Terus, mungkin nggak XRP itu jadi $5? Nah, jadi gini aja deh. Kalau XRP jadi $5, market cap XRP bakal jadi $250 miliar lebih dan udah nyalit market cap Ethereum saat ini. Nah, itu balik lagi ke pendapat masing-masing. Itu tadi tentang pandangan soal kemenangan Ripple, tentang aset kripto sekuritas, dan juga spekulasi potensi harga XRP. Menurutku, kemungkinan Ripple bakal bener-bener menang itu gede kalau udah kayak gini. Cuma, hal yang belum pasti itu tetap mengganggu pikiran kan? Menurut kalian gimana? Dan apakah pemberitaan kemenangan Ripple ini hanya event sell the news? Boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini jika dirasa bermanfaat, dan subscribe channel Koinvestasi bagi kalian yang belum subscribe agar tetap update seputaran dunia kripto. Di Koinvestasi, semua bisa kripto. I and my turn.